Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Tuhan, langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Seneng ya rasanya mendengarkan kur yang semangat, yang bagus. Terima kasih, mantap. Kita beri aplaus untuk kurnya. Ibu, Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, semoga nanti Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, adik-adik, yang kakung, yang putri pulang membawa ATM. Mau saya kasih ATM? Mau ya? Nanti ya di akhir khotbah. Yang pertama, Ibu, Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua sekarang ini di tengah kemajuan zaman yang luar biasa, cepat, maju, yang sungguh kalau tidak mau mengikuti, tidak mampu mengikuti, tertinggal sudah, ketinggalan. Maka kita sebagai gereja juga berupaya untuk hadir sebagai gereja di tengah zaman yang seperti ini. Kalau dulu 10, 15, 20 tahun yang lalu kita mengatakan internet itu dunia maya, sekarang nyata. Dan semoga kita mampu dan mau belajar mengikutinya, sehingga kita menjadi gereja yang relevan. Dan semoga bisa bermakna di zamannya. Dan terima kasih atas upaya-upaya itu. Kemarin kita lomba video kumis kura, besok Minggu
Jam kedua akan diumumkan siapa juara 1, 2, 3 dan favorit. Hari-hari ini kita menikmati sukacita peristiwa monumental bersejarah konser agung rohani Gereja Maria Bunda Allah. Tidak nyangka loh kita bisa membuat kegiatan yang sebegitu indah, bahkan mungkin megah. Dan terima kasih atas semua yang terlibat, yang menjadikan semuanya itu. Dan kalau boleh saya mengatakan, dalam perkembangan yang begitu maju dan cepat ini ada negatifnya juga, yaitu persaingan. Siapa yang lebih maju, lebih cepat akan menjadi besar. Kita tahu HP Nokia itu dulu begitu luar biasa, namun karena tidak mampu mengikuti kecepatan perkembangan sekarang, siapa yang masih pakai HP Nokia? Mungkin itu termasuk pribadi yang sangat mencintai Santa Nokia. Sudah beralih ke Android dan lain sebagainya. Maka itulah dunia. Siapa yang besar, cepat, itu yang dihargai. Namun di hadapan Tuhan ternyata berbeda. Saya kutipkan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi di hadapan Tuhan tidak ada orang besar, orang bijak, orang pandai, tidak ada. Dan Tuhan menyatakan semuanya kepada orang kecil. Semua tanpa kecuali kita semua ini kecil di hadapan Tuhan. Bahkan ada ungkapan, yang terkecil dalam kerajaan Allah itu saja lebih besar daripada kita. Dan itulah semoga di dalam gereja kita semangat sinodalitas semoga terwujud. Berjalan bersama, semua dihargai, semua diterima, mendapatkan tempat yang sama. Kalau mungkin di sekolah, di masyarakat, di dalam pemerintahan ada itu perbedaan. Namun di dalam gereja semua sama. Dan semoga semangat itu ada, sehingga kita dimampukan untuk berjalan bersama. Mungkin di kantor panjenengan manajer, panjenengan direktur, panjenengan kepala sekolah, mungkin lurah, camat, dan lain sebagainya. Di dalam gereja sama. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan kekasan kita, dengan talenta kita, dengan anugerah-anugerah itu. Dan semoga kita dimampukan itu. Dan semoga dengan demikian di dalam gereja tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang disepelekan. Semua dihargai, semua diterima. Dan semoga kita dimampukan membangun gereja seperti yang dikehendaki Tuhan dan dicanangkan Bapak Paus, semangat sinodalitas, semangat bersama, guyub rukun santoso. Dan kemarin oleh Pak Wahyu dibuat poster guyub rukun santoso. Saya kelihatan imut muda. Pak Wahyu itu pakai
foto saya enggak tahu itu tahun berapa. Ibu bapak, saudara yang terkasih, itulah semangat gereja. Kita harus menjadi sama dengan yang lain, dan Tuhan membimbing dengan sangat jelas demikian. Yang dikehendaki Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, semoga dengan memandang semua sama, kita dimampukan untuk lemah lembut dan rendah hati. Sederhananya bagaimana itu? Lemah lembut adalah pribadi yang sungguh sabar. Siapa yang gampang marah? Tunjuk jari. Wah, puji Tuhan, tidak ada yang tunjuk jari, hanya saya. Amin. Amin. Amin ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, adik-adik, yang kakak, yang putri, tidak ada yang mudah marah ya. Amin. Puji Tuhan. Dan Bunda Maria memberkati kita semua. Luar biasa. Sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah ngeyel, tunjuk jari. Wah, enggak ada. Puji Tuhan. Luar biasa. Umat gereja Maria Bunda Allah ini sabar, orang ngeyelan, orang protes, semua taat kepada Allah. Amin. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Itulah pribadi yang lemah lembut, sabar, tidak protes, tidak ngeyel, namun hadir menjadi pribadi yang membesarkan hati. Dengan secara khusus terjadi sebagai pribadi yang mudah memuji. Pribadi yang sabar, tidak banyak protes, tidak banyak menuntut, adalah pribadi yang mudah memuji. Lebih mudah melihat kelebihan, lebih mudah melihat yang positif, sehingga akan terbangun sukacita, kelemah lembutan, membesarkan hati satu sama lain. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan semoga kita mampu menjadi pribadi yang menyalurkan energi positif, memuji, menghargai, membesarkan hati. Mudah memuji. Bojone dhewe dipuji. Anaknya dhewe. Umatnya kita dipuji. Dan kalau itu terjadi, energi akan tercurah. Yang kedua, rendah hati, humble. Kita, Gereja Maria Bunda Allah, baru lahir. Maka kalau kemarin kita bisa membuat konser yang agung, mulia, megah, pastilah itu karena Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa, pasti karena Tuhan memampukan, memberkati kita. Tanpa Tuhan tidak mungkin. Dan kita bersyukur sekali oleh karena Tuhan, kita yang semangat dialiri berkat berlipat oleh Tuhan. Sehingga belum 1 tahun menjalani sebagai paroki administratif, lah kok bisa mewujudkan gerak bersama konser rohani. Bahkan dengan sukacita diliput di televisi, diliput di Suara Merdeka. Sungguh indahnya
ketika kita dipakai Tuhan. Kita ini hanya ranting, Yesus pokok dan kita carangnya. Kalau kita tidak tinggal dalam pokok, kita ranting akan kering, layu, dan mati. Dan kalau kita tinggal dalam ranting, kemarin kita novena kerahiman ilahi, berdoa, salam Maria 3 kali, sungguh tinggal dalam Kristus pokok anggur. Dan Tuhan mengalirkan berkat-Nya. Dan semoga kita sungguh semakin bisa rendah hati, humble, humility, humus. Maka pribadi yang humble itu subur. Maka semoga kita dimampukan untuk menjadi gereja yang subur, yang mampu menjadi tanah yang baik. Kebaikan-kebaikan 1-2 orang 2.700 ini diterima, dihargai sehingga menjadi gereja yang sungguh subur, humble. Kalau kita bisa baik itu pasti karena Tuhan. Kalau jelek ya jatahnya kita, karena kita itu memang manusia yang sering keliru, salah dan berdosa. Dan semoga itu menjadi sikap kita. Dan kalau kita sudah bisa lemah lembut dan rendah hati, maka yang terakhir kita layak untuk membawa ATM, yaitu ayem, tentrem, mesam-mesem, damai sejahtera. Kalau kita bisa menjalani hidup ini dengan lemah lembut, rendah hati, maka hidup kita akan damai. Kita bisa bersahabat, bisa bersatu dengan siapa saja tanpa kecuali. Karena kita melihat kelebihannya. Karena kita selalu sabar. Karena kita selalu menemukan kebaikan sesama. Maka hidup kita akan damai, sejahtera, sejuk, ayem, tentrem, mesam-mesem. Sehingga hidup kita akan menjadi lebih tentram, lebih damai. Dan kalau hati kita damai, kita akan mampu melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang kita kira. Seperti para ibu yang masak hatinya penuh dengan kedamaian, maka masakannya akan lebih enak. Namun kalau seorang ibu masak kok raine kotak, maka mungkin sekali masakannya tidak enak. Dan semoga kita sungguh-sungguh mampu menghayati hidup dengan sabda Tuhan ini. Dan kita semua nanti kita pulang membawa ATM, hati yang penuh damai, ayem, tentrem, mesam-mesem. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.